Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada lagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Setelah sepanjang malam kita boleh tidur nyenyak, dan pagi ini kita boleh bangun dan menikmati lagi kesempatan hidup satu hari lagi. Dan biarlah kita boleh mengawali hari ini lagi dengan hati yang bersyukur, dan kita boleh jalani juga dengan hati yang bersyukur. Sehingga sepanjang hari ini kita boleh menikmati penyertaan Tuhan, menikmati pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini hati kita limpah dengan ucapan syukur, mulut kita penuh dengan pujian kepada Tuhan yang menjadi perlindungan dan pengharapan kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri bagi kami. Dan biarlah sepanjang hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur. Mulut kami penuh dengan pujian pengagungan kepadamu. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Sebab Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Sebab Engkaulah Tuhan perlindungan kami. Tuhan, Engkaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan kami. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh
Katakan kami penuh dengan pujian pada Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Banyak hari ku beri penghormatan kepadamu, ya kepadamu, ya kepadamu, ya mulut kami penuh dengan pujian kepadamu, yang melimpah dari hati kami, yang penuh rasa syukur padamu. Sembahlah pujian kami, Allah perlindungan kami, Allah pengharapan kami. Engkau baik, ya Allah, ya Allah, kami puji Engkau, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus
Tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya padamu hati kami percaya. Hanya padamu. Hanya padamu. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami puji. Hanya Engkaulah perlindungan kami. Hanya Engkaulah pengharapan kami.
Allah Tuhan kami. Hanya kepadamu hati kami percaya. Dan kami mau terus mempercayakan hidup kami ke dalam tangan. Sebab kami aman di dalam-Mu. Engkau kota benteng yang teguh bagi kami. Engkau kubu pertahanan kami. Engkau menara keselamatan kami. Engkau perisai perlindungan kami. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Terus percaya hanya pada-Mu. Sekalipun mata jasmani kami tak dapat melihat, mata rohani kami terus memandang dan tertuju kepada-Mu. Selalu percaya kepada-Mu. Ya, hanya kepada-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya.
Selalu ini yang mau terus kami lakukan dalam hidup kami, yaitu percaya kepadamu sekalipun kami tak melihat, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena Engkau sendiri Yesus yang berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tak melihat. Dan biarlah melalui perkataan-perkataan firman-Mu, iman percaya kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Karena iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Suatu pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami lagi hanya untuk firman-Mu, sehingga hati kami hanya diisi dengan firman, sehingga kami percaya kepadamu. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman, sehingga kami percaya dan melakukan firman. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Simon. Baik, selamat pagi semua. Ya, tanpa terasa kita sudah sampai ke hakim-hakim, ya kan? Jadi baiklah teman-teman, kita sama-sama belajar bagaimana pengiringan kita di dalam Tuhan. Ya. Hari ini kita sampai hakim-hakim 14. Saya akan bacakan perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahu kepada ayah dan ibunya, di Timna aku melihat seorang gadis Filistin, tolong ambilkan dia menjadi istriku. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu pergilah Simson berserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seekor singa muda mendatangi Simson dengan mengaum. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia, sehingga singa itu dicabiknya seperti orang mencabik anak kambing tanpa apa-apa di tangannya, tetapi tidak diceritakannya kepada ayahnya dan ibunya apa yang dilakukannya itu. Maka pergilah ia ke sana lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya. Setelah beberapa waktu kembalilah ia ke sana untuk kawin dengan perempuan itu. Dan ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa itu dan juga madu. Dikeruknya madu itu ke dalam tangannya dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian pergilah ia kepada ayahnya dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya, tetapi tidak diceritakannya kepada mereka bahwa madu itu dikeruknya dari kerangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan perjamuan di sana. Sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, dipilihnya 30 orang kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu.
Jika kamu dapat memberi jawaban yang tepat kepadaku dalam 7 hari selama perjamuan ini berlangsung dan mendebaknya, maka aku akan memberi kepadamu 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Tetapi jika kamu tidak dapat memberi jawaban kepadaku, maka kamulah yang harus memberi 30 pakaian dalam dan 30 pakaian kebesaran kepadaku. Kata mereka kepadanya, katakanlah teka-tekimu itu supaya kami dengar. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawaban teka-teki itu. Pada hari ketujuh berkatalah mereka kepada istri Simson, bujuklah suamimu supaya diberitahukanlah kepada kami jawaban teka-teki itu. Kalau tidak, kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayahmu. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan. Lalu menangislah istri Simson itu sambil memeluk Simson. Katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kukatakan kepada orang-orang sebangsaku, tetapi jawabannya tidak kau beritahukan kepadaku. Sautnya kepadanya, sedangkan kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan. Masakan kepada engkau akan kuberitahukan. Tetapi istri itu menangis di sampingnya. Selama 7 hari mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ketujuh diberitahukannya kepadanya karena ia merengsek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahu jawaban teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Lalu pada hari ketujuh itu, sebelum matahari terbenam, berkatalah orang-orang kota kepadanya, apakah yang lebih manis daripada madu? Apa yang lebih kuat daripada singa? Sahutnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak mau menebak teka-tekiku. 19. Maka berkuasalah roh Tuhan atas dia, lalu pergi ia ke Askelon dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka dan diberinya pakaian kebesar itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawaban teka-teki itu. Tapi amarahnya masih juga bernyala-nyala. Lalu pulanglah ia ke rumah ayahnya, maka diberikanlah istri Simson itu kepada kawannya bekas pengiringnya. Nah, di sini ya kita melihat bagaimana Tuhan menuntun hidup kita dengan firman Tuhan ini, yaitu perkawinan Simson dan teka-tekinya. Kalau saya renung-renungkan, ya kan saya baca ya bahwa sebenarnya Simson ini memang adalah orang yang sudah dipersiapkan Tuhan, tapi karena ketidaktaatannya maka habislah ya semua apa yang Tuhan sudah rancang di dalam hidupnya. Terutama ketika dia pergi ke Timna, dia melihat seorang wanita yang cukup elok ya. Maka dia pulang, dia memberitahu kepada ayah dan ibunya. Nah, sedangkan ayah dan ibunya sudah menasehati, jangan, ya kan, kalau kita tidak seiman. Sedangkan waktu itu kita tahu Filistin sedang menguasai orang-orang Israel, menjajah orang Israel. Tetapi di sini saya melihat ketika hidup seorang pria tidak pernah mau mendengar nasihat orang tua, nah ini akibatnya, ya kan? Akibatnya apa? Ya kan? Ya dia hanya menginginkan ya apa yang dia rasakan. Dia menginginkan hanya apa? Nafsu duniawinya, ya, hingga ya dia memilih karena ya istrinya Delilah adalah wanita yang cukup elok ya. Nah, jadi saya melihat di sini
inilah kita harus belajar bagaimana hidup kita, ya kan? Jangan kita hanya mau menuruti keinginan daging kita, tapi kita harus selalu bertanya kepada Tuhan, ya terutama ya ke orang tua, karena kita belum punya istri. Ring pertama kita adalah kita dan orang tua. Nah, setelah kita ya kan sebetulnya kawin itu kita menikah itu ada tujuannya. Tujuannya adalah apa? Pernikahan yang ilahi, ya kan, supaya rumah tangga kita ini benar-benar mempunyai satu nilai. Kebanyakan kalau saya lihat di sini ya, ketika rumah tangga pernikahan itu tidak seiman, itu sulit perjalanannya, ya. Satu mau ke kanan, satu mau ke kiri. Tetapi disinilah saya belajar bagaimana ya kan menjadi orang tua, ya kan, untuk bisa, ya tentunya kalau dulu juga saya mau menikah, saya bilang saya bawa apa nama pacar saya kepada mama papa saya, ya karena inilah. Nah, jadi kita harus menghargai orang tua. Tapi banyak hari-hari ini orang tua seakan dibilang kolot, ya. Tapi saya rasa itu yang paling baik. Dan di sini saya agak ayat keempat nih saya baca, saya bertanya-tanya. Tetapi ayah dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simpson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Saya renung-renungkan, saya baca-baca di buku penuntun bahwa memang Tuhan itu sudah mempersiapkan, tetapi pilihannya sama kita. Ya, jadi ya di sini saya lihat ya benar juga ya Tuhan itu memberi kepada kita. Tetapi mau nggak kita? Ya kalau kita nggak mau ya itu kekeliruannya, kesalahannya sama kita. Jadi saya melihat di sini banyak hal ya. Kalau kita kadang-kadang kita mengatakan itu dari Tuhan, tetapi sebetulnya kita belum bertanya dan kita belum mungkin doa puasa dan sebagainya, akhirnya apa? Kita keliru, ya. Dan juga kita harus menghadapi hidup ini, ya kan? Jadi kita harus banyak-banyak memang jangan terlalu gampang, ya. Saya baru kemarin selesai ya kan menyelesaikan satu masalah dengan salah satu anak Tuhan. Yang saya rindu ini orang saya lihat memang cukup dominan. Dominan itu baik sekali, ya kan? Kalau dia punya nilai Kristus. Tapi saya tidak tahu ya kan setelah dia masuk ke perusahaan saya ya kan. Nah, tapi apa yang terjadi ya kan? Nah, dia seorang wanita, ya kan dia di HRD, bukan dia membenahin, tapi dia mencari kekeliruan apa yang kekurangan saya, ya kan ketika masa kontraknya saya selesaikan karena saya lihat ini orang tidak punya nilai, ya kan. Nah, padahal anak Tuhan loh, ya sudah saya mentor dan sebagainya. Nah, bisa kejadian seperti itu, ya. Tapi saya sudah doa, ya, saya minta hikmat Tuhan, ya. Sebetulnya mau saya lakukan apa? Pembuktian, tapi karena kita anak Tuhan, kalau kita masukkan orang ke penjara itu rasanya memang kurang kurang itu ya, kurang baik. Maka saya akhirnya udahlah saran-saran teman selesaikan aja. Tapi di sini saya lihat ya, ya memang kita harus punya seorang yang punya milik hati yang punya hati Kristus, kita harus memang uh, mengalah untuk menang demi kemuliaan Tuhan. Jadi saya di sini melihat ya kan agak menyimpang sedikit sih, tapi disitulah saya melihat hidup itu kalau kita tidak disertai dan kita tidak milih jalan Tuhan, seperti itu bisa terjadi. Anak Tuhan banyak praktek seperti itu. Tapi di sini ya suami istri saya lihat ya kan di sini eh, Tuhan sudah menyertai Simpson itu luar biasa ya.
ketika mereka pergi ya kan ke kebun anggur ya kan ada singa ya kan yang mengaum, tapi dia dengan kekuatan Roh Kudus yang menyertai kuasa Tuhan dia bisa mencabik-cabik. Jadi di sini saya juga menguatkan kita kalau kita punya hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya kan kita diberi kuasa ya untuk bisa mencabik-cabik ya kan binatang buas itu. Maka saya rasa ya kenapa Simpson akhirnya jatuh karena dia tidak memilih untuk mengikuti jalannya Tuhan. Dan di sini juga kita lihat di ayat ke 8 ya. Ayat ke-8 di sini dikatakan setelah beberapa waktu kembali ke sana untuk kawin dengan perempuan itu, ketika ia menyimpang dari jalannya melihat bangkai singa, ya kan, tampaklah ada kawanan lebah pada kerangka singa yang juga ada madunya. Nah, di sini kalau hukumnya ya kan hukumnya Tuhan waktu itu ya kan Nasir Allah itu tidak boleh ya kan mengambil madu dari kerangka eh, binatang ya. Jadi itu sangat tidak dibolehkan. Tetapi ketika itu Simpson mengambil itu, dia lihat dia mengambil ya kan, dan dia makan dan dia kasih sama orang tuanya juga. Nah di sini saya lihat di situ dijelaskan bahwa ada kekeliruan kedua yang dibuat oleh Simpson. Jadi dalam hal hidup ini ya kita memang harus punya panduan bagaimana berjalan ya kan. Jadi saya melihat bahwa memang banyak kalau suami istri ya kan di dalam rumah tangga itu ya kan si istri kalau memang tidak punya nilai suka ya kepada suami. Nah, kita cek deh yang suka merengek-rengek, akhirnya suaminya nggak tahan, ya kan? Jadi nggak tahan apapun yang terjadi, ikutilah, ya kan? Misal contoh, ya kan, suami yang konsumtif, istri yang konsumtif, ya kan? Selalu melihat orang apa mau dia punya juga mau, tapi dia tidak pernah tahu bahwa suaminya itu punya penghasilan tidak seperti orang lain. Kadang-kadang juga ya membanding-bandingkan. Nah, jadi saya rasa ya kita suami istri jangan suka membanding-bandingkan dengan orang lain, tapi kita harus berjalan sesuai apa yang ada pada kita. Jadi saya selalu tidak mau membanding-bandingkan, ya kan? Dan kebetulan saya punya istri juga yang tidak suka juga membanding-bandingkan. Jadi kami berjalan pada apa yang ada pada kami, yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga hidup kita ini tidak ada rasanya mau persaingan. Jadi banyak orang yang saya lihat ya kan, karena lihat orang ada apa dia mau ada apa. Nah ini juga salah satu keluarga yang sangat-sangat menderita. Ya hari-hari ini ujung-ujungnya pinjol ya kan. Nah jadi saran saya ya kita suami istri harusnya di sini kita lihat ya kan tentang perkawinan. Jadi perkawinan kita kalau mau langgeng, mau bahagia ya kan kita harus berjalan sesuai firman Tuhan ya, suami menghormati ya suami uh, mengasihi ya kan kepada istrinya, dan istrinya juga taat pada suaminya. Jadi dalam hal ini saya lihat ada banyak hal yang di dalam hidup ini ya kan kita tidak boleh ya kan apa yang Tuhan sudah ajar kepada kita ya kan kita harus mengikuti dan berproses. Nah, dalam hal ini saya rasa ya ada setelah saya membaca di sini ya kan ayat-ayat yang sudah saya simpulkan dari
kehidupan perkawinan Simpson ini ada 4 ya. 1, ya jangan mengabaikan nasihat orang tua, ya kan? Karena lewat orang tua itulah kita mendapat arahan selain dari firman. Firman sudah mengarahkan, tapi orang tua juga yang menuntun kita jadi besar kan. Yang kedua, ya kita jangan kita harus peka, ya. Karena apa? Tuhan izinkan, ya kan, semua itu berproses. Jadi kita harus apa? Kita harus punya satu nilai pernikahan itu supaya pernikahan itu bisa menjadi teladan buat anak dan cucu kita. Yang ketiga, ya ke Tuhan memberi, ya kan, pilihan, kehendak bebas kepada kita, tapi kita harus ingat, ya kan, bagaimana kita menjalani hidup itu. Yang keempat, yaitu tentang sebagai seorang suami istri itu tentunya kita harus mengajar buat anak-anak kita dan cucu kita, ya. Kalau dalam kehidupan kita ini kita harus mencari, ya kan, keturunan-keturunan yang baik. Tentunya ada kata orang ada bibit, ada bebet dan bobot, ya. Di mana kita tahu kalau bibit itu kita harus mencari nilai yang sama, ya kan. Jadi kalau memang saya suka juga melihat ada orang-orang yang punya kekerasan hati, jadi sehingga dia tidak mau menurut di apa yang orang tuanya sarankan, ya berbeda agama, akhirnya apa, keyakinan itu sangat mengganggu, ya kan, ujung-ujungnya penderitaan, ya kan. Nah, kita harus mengajar kepada anak dan cucu kita bahwa nilai-nilai itu, ya kan, kita harus bibit itu harus kita perhatikan. Yang kedua, masalah bebet, ya. Bebet itu tentunya kita juga harus melihat sisi finansial juga dari orang-orang yang mau kita ambil bergabung ke keluarga kita. Bisa nggak dia mengatur finansial? Banyak orang yang kadang-kadang nggak bisa mengatur finansialnya, ujungnya itu yang membawa kehancuran di rumah tangga. Yang ketiga yaitu bobot. Bobot itu bicara tentang bagaimana intelektual, ya, individunya supaya dia bisa menuntun, ya kan, anak-anak kita, ya, supaya mereka menjadi orang-orang yang dapat memuliakan nama Tuhan. Jadi inilah yang saya dapat rangkumkan, bahwa sebetulnya, ya kan, kita sudah banyak belajar setiap hari, ya kan, bagaimana hidup menjadi seorang Kristen yang dapat berjalan dengan kehidupan dunia yang semakin hari semakin jahat. Demikian Her, aku kembalikan, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Simon. Jadi dari kisah tentang perkawinan Simpson dan teka-tekinya tentu ada banyak hal yang bisa kita belajar setiap kita masing mendapat pencerahan. Seperti apa yang Simon tadi katakan, jadilah anak-anak yang taat pada nasihat orang tua. Terus kita belajar peka, apakah ini memang kehendak Tuhan atau bukan. Nah, tentu sekali lagi ada begitu banyak hal yang bisa kita gali ketika kita semakin renungkan firman Tuhan. Tentu ada banyak hal yang akan dapat kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Nah, tentu seperti apa yang kita baca tentang kisah hari ini, kita bisa paham Tuhan itu punya banyak cara dan Tuhan itu punya hak prerogatif untuk menentukan dan melakukan apa yang dia mau lakukan. Bagian kita adalah taat, bagian kita adalah ikuti. Nah, selain itu tentu seperti yang berkali-kali saya katakan, ketika kita membaca perjanjian lama dengan perspektif perjanjian baru itu secara garis besar kan hanya ada 2. Yang baik kita ikuti, yang tidak baik ya jadi peringatan untuk kita nggak lakukan.
Selain seperti apa yang tadi udah disampaikan Coach Simon 4 poin, kita lihat lagi Simpson baru ngadepin masalah sedikit saja dalam rumah tangga, udah ngambek, udah emosi, pulang. Nah, padahal tadi seperti Coach Simon bilang, harusnya bagaimanapun juga seperti Efesus 3, Efesus 5 ayat 33, bagaimanapun juga berlakulah prinsip ini, yaitu apa? Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu. Bagaimanapun keadaannya. Ini barulah selesai nikah, hanya gara-gara istrinya bantuin bangsanya untuk menjawab teka-teki. Nah, Simpson sudah emosi, udah pergi tinggalin. Nah, sampai akhirnya di ayat terakhir kita tahu akhirnya istrinya tuh sama mertua Simpson langsung dikasih ke sahabatnya, ke orang lain. Wah, tapi walaupun ya itu tadi, kadang kita baca, tapi ya memang Tuhan mau suruh Simpson cari gara-gara dengan bangsa Israel. Tentu dalam perspektif gini, Jewish centris. Jewish centris itu maksudnya gini Bapak Ibu. Di Alkitab itu sepertinya bangsa Israel itu kan bangsa pilihan Tuhan dalam konteks zaman itu Bapak Ibu ya. Bangsa lain itu ya bukan pilihan Tuhan. Jadi memang hati Tuhan, pikiran Tuhan, segala sesuatunya hanya tertuju pada bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel itu diperlakukan secara eksklusif. Bahkan sampai hari ini bangsa Israel yang ada hari ini pun mereka ya mempunyai sifat itu tadi, Jewish centris. Seakan-akan bangsa yang lain itu nggak berarti, hanya dialah bangsa pilihan Tuhan. Tapi kita bersyukur di dalam Yesus kita tahu bahwa Tuhan itu mengasihi semua umat manusia. Makanya kalau kita melihat di Yohanes 1:29, jelas Yohanes katakan, lihat Yesus itu. Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh umat manusia. Nah, tapi kembali kepada konteks zaman itu Bapak Ibu ya. Dan dalam konteks zaman sekarang, orang Israel yang di Israel beneran itu memang punya sifat apa? Faham Jewish centris namanya. Jadi seakan-akan mereka lah memang bangsa pilihan dan yang lain itu enggak. Sehingga Tuhan boleh melakukan apapun terhadap bangsa yang lain dan bangsa Israel diperlakukan secara eksklusif. Nah, jadi ya kita harus pahami konteksnya supaya kita nggak bingung. Oh kok Tuhan pelin-pelan ya? Waktu itu katanya nggak boleh nikah, itu sekarang Tuhan malah yang suruh. Nggak, tapi dalam konteks yang benar kita pahami. Tuhan punya hak prerogatif dan Tuhan berhak melakukan apa yang dia mau berkaitan dengan bangsa pilihannya. Nah, itulah konteks perjanjian lama yang harus kita pahami. Jadi sekali lagi, tentu kembali ke Simpsonnya sendiri, pembelajaran kita, ada konflik, ada perbedaan itu, dikomunikasikan, diselesaikanlah baik-baik. Bukan main tinggal. Nah, saya berharap kita nggak seperti orang dunia. Begitu ada masalah, tinggalin. Ada masalah, pergi kabur. Ya, itu akan membuat masalah baru. Walaupun sekali lagi, walaupun dalam konteks kisah ini ya memang Tuhan yang sengaja untuk cari gara-gara. Nah, tapi kalau diaplikasikan ke zaman sekarang kan nggak seperti itu. Jangan pakai ayat ini maksud saya. Ketika ada konflik dengan istri, pergi, tinggalin, pisah. Supaya muncul masalah baru lagi. Jangan bawa-bawa, oh ini dari Tuhan. Karena di dalam konteks kita jelas pernikahan itu monogami sekali dan seumur hidup. Jadi saya berharap kita memahami konteksnya. Makanya kalau ada belajar kita ilmu tafsir hermeneutik, kita harus bisa dari bahasa, dari konteks, supaya nggak rancu seperti itu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Jadi sekali lagi, para suami, istri, lakukan saja apa yang tadi sudah didengar, seperti yang Kosimon katakan, hai suami-suami, kasihlah istrimu, hai istri-istri, tunduklah pada suamimu. Bagaimanapun juga, ada konflik, komunikasikan, cari solusi. Bukan pisah. Solusi itu bukan
pisah itu bukan solusi, Bapak Ibu. Itu ingat baik-baik. Tapi mari doa, tenangkan hati, doa, terus beresin masalahnya. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih Ko Simon. Silakan nanti Ko Aheng yang doa syafaat dan kemudian akan ditutup oleh Ko Simon. Oke, Bapak Ibu semua, pada pagi ini Tuhan berkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala pertolongan, perlindungan, penyertaan, dan kasih setia kepada kami semua pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami ada dalam keadaan kuat dan sehat dan diberkati oleh Engkau dan dapat mengikuti koram Dio pada pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Dan kami juga bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau selalu ada di dalam tiap kehidupan kami semua ya Tuhan. Dan Engkau juga memberikan kami kekuatan, kesehatan, serta berkat-Mu yang telah kami terima dengan sukacita dan dengan penuh syukur kepada Engkau ya Tuhan. Sebelum kami naikkan setiap doa dan permohonan kami, Tuhan Yesus, Engkau terlebih dahulu ampuni segala bentuk dosa dan pelanggaran kekurangan kelemahan kami ya Tuhan. Bahkan juga Engkau sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan Yesus, kami telah sama-sama ya Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Juga ya Tuhan, Engkau berkati firman-Mu, semoga setiap firman yang telah kami dengar, boleh menjadi rema dan boleh menjadi kehidupan aplikasi dalam tiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami selalu melakukan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu Pak Simon yang sudah membagikan kebenaran firman-Mu, Engkau berkati dan juga Engkau berkati pelayanannya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati keluarganya, istri, anak, dan cucu-cucunya semuanya Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakannya, Engkau berkati bahwa berhasil dan beruntungnya Tuhan Yesus. Dan Pak Simon selalu dipakai Tuhan. Lebih heran ya Tuhan Yesus, Engkau tambahkan kapasitas dan pelayanan ya Tuhan Yesus. Dan keluarga Engkau selalu berkati ya Tuhan. Demikian juga setiap kami yang ada di grup Koran Dia ini ya Tuhan Yesus. Engkau berkati kami semua. Setiap pergumulan, persoalan, kami tahu Engkau selalu ada ya Tuhan, memberikan solusi jalan keluar yang terbaik supaya kami boleh ya Tuhan menjadi berkat dan memberkati orang-orang ada di sekitar kami semua. Setiap pekerjaan pelayanan yang kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan, selalu memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Andai kata apabila ada teman di koram dia ada yang sakit ya Tuhan atau kurang sehat, dengan kuasa bibir-Mu Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami akan naikkan pokok doa kami ya Tuhan Yesus. Kami bersatu ya Tuhan, doakan Rumah Sakit Utama Husada di Jember ya Tuhan Yesus, yang dipimpin oleh Ibu Merianti ya Tuhan, akan maju penilaian akreditasi rumah sakit pada tanggal 8 sampai 10 November bulan depan. Kiranya Tuhan campur tangan untuk membimbing seluruh staf dan mempersiapkan semuanya Tuhan Yesus untuk menghadapi akreditasi tersebut agar boleh menjadi berkat ya Tuhan, dan nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui pekerjaan, melalui pasien di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga sehati ya Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia dan pemerintahannya. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, supaya ya Tuhan tetap bersatu ya Tuhan, dan Engkau jauhkan dari perpecahan. Aparat TNI dan Polri tetap setia menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia dari kota sampai ke desa-desa. Supaya setiap Tuhan rakyat Indonesia terjadi keamanan, kedamaian ya Tuhan Yesus bagi bangsa Indonesia. Para pemimpin ya Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan. Itu mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, gubernur, wali kota, bupati, camat, kelurahan, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan Yesus. Mereka bekerja dengan hati nurani yang benar
untuk kemajuan, kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan juga Engkau ya Tuhan, beri roh takut akan Engkau ya Tuhan. Supaya seluruh umat Kristiani selalu bebas bisa beribadah dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus. Dari kota sampai ke desa-desa ya Tuhan Yesus. Kami juga serahkan seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia dari berbagai dominasi. Mereka bersatu bersama-sama ya Tuhan dengan hamba Tuhan dan jemaatnya. Selalu memberitakan kabar baik-Mu dan boleh menjadi garam dan terang dan juga menjadi surat terbuka sehingga boleh menjangkau jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Mereka boleh datang bertobat sehingga boleh menjadikan bangsa Indonesia setiap lutut berlutut, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan Yesus yang patut disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita bersatu masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kami tahu Tuhan perjalanan kami butuh Engkau. Karena kami banyak menghadapi segala sesuatu kadangkala menyesatkan diri kami. Tetapi kami minta dalam nama Yesus, kami boleh berjalan bersama dengan Engkau sehingga tidak ada hambatan dan rintangan yang menghalangi kami. Kami percaya dalam nama Yesus, Tuhan yang sudah menuntun kami. Dan akhirnya kami mau terima berkat Tuhan, yaitu damai sejahtera, hikmat akal budi dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua mulai dari hari ini dan selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin. Yuk, udah jalan dong. Terima kasih Pak Simon atas firman-Nya ya. Yuk. Keluar. Oke. Thank you. Maju terus. Memberkati.